Bro, selamat datang kembali di channel Automoto Bro. Hari ini kita bakal bongkar rahasia dari salah satu sedan listrik paling hot dari Cina. Bukan sembarang sedan. Ini Maextro S800, hasil kolaborasi raksasa teknologi dan otomotif. Kita nggak cuma bakal lihat desain dan spesifikasinya. Di video ini, kita bakal ulik satu persatu fitur canggihnya, dari yang biasa sampai yang bikin dak-dik-dok. Fitur manuver super pintar, kenyamanan tinggi, sampai teknologi futuristik. Kalau lo pikir mobil mewah itu cuma soal lampu LED, kulit mewah, atau sound system gede, tunggu dulu, karena Maextro S800 punya cara baru nentuin standar mobil premium sekarang. Siap bro, tancap gas, kita langsung ke poin pertama. Bro, ini salah satu fitur paling gokil di Maextro S800 Crab Walking. Gak salah denger loh, mobil ini bisa berjalan menyilang, alias gerak ke samping. Caranya gimana? S800 memakai sistem 4-wheel steering plus rear wheel steering, di mana roda belakang bisa berbelok sampai sudut 16 derajat, jauh lebih lega dibanding kebanyakan sedan mewah lain. Hasilnya, mobil panjang hampir 5,5 meter itu bisa bermanuver, seperti mobil kecil di tengah jalan sempit atau parkiran padat. Radius putarnya bisa dikecilkan drastis, dan waktu parkir atau manuver rapat jadi jauh lebih gampang. Bro, sekarang kita masuk ke salah satu pengujian yang menurut gue paling bikin merinding pas lihat videonya. Tes presisi suspensi Maextro S800 waktu melewati jalan berlubang. Jadi gini bro, di tes ini, permukaan jalan dikasih lubang-lubang kecil yang di dalamnya diisi dua hal. Bubuk berwarna, buat ngeliat apakah ban menyentuh dasar lubang. Kedua, kepingan kaca. Ini ekstrim bro, sedikit aja salah perhitungan, langsung pecah, dan lo tahu apa yang terjadi. Maextro S800 lulus. Mulus. Bukan cuma lulus bro, levelnya akurat banget. Kayak mobil ini punya mata sendiri, buat ngelihat kontur jalan. Waktu mobil lewat di atas lubang, ban depan belakang tidak menyentuh sama sekali. Bubuk warnanya tetap bersih. Gak ada yang bertebaran, artinya suspensinya bekerja presisi, menjaga posisi ban tetap stabil, meskipun lewat permukaan yang gak rata. Dan yang paling gila, kaca tidak pecah sedikit pun. Padahal, banyak mobil lain biasanya langsung bunyi, krik, dan pecah, akibat getaran kecil dari suspension rebound. Semua ini karena Maextro S800 pakai teknologi suspensi canggih yang sudah disempurnakan. Huawei dan Jack, kombinasi kamera, radar, dan algoritma kontrol yang bisa membaca kontur jalan, mengatur tinggi suspensi, dan meredam getaran sebelum kejadian terjadi. Singkatnya bro, mobil ini bukan cuma nyaman, tapi pintar. Sampai lubang pun nggak bisa menyentuh dia. Ini bukan fitur mewah yang cuma sekadar nyaman. Ini kemampuan suspensi yang udah masuk level surgical precision bro. Fitur berikutnya bro, auto charging Maextro S800 sudah dilengkapi sistem pengisian otomatis, di mana mobil bakal memposisikan diri, membaca lokasi port, lalu menyambungkan charging connector tanpa bantuan manusia. Di beberapa negara, sistem ini bisa pakai robotic arm atau DOC yang naik otomatis. Teknologinya udah siap bro, cuma SPKLU-nya yang harus menyesuaikan. Biar fitur ini bisa bekerja, SPKLU harus punya port yang support auto alignment, sensor komunikasi ke mobil, dan sistem robotik untuk menempelkan charger ke port mobil. Saat ini, SPKLU di Indonesia kebanyakan masih manual. Jadi, fitur auto charging ini bakal maksimal kalau nanti infrastruktur kita ikut update. Intinya bro, Maextro S800 udah future-proof,
tinggal nunggu ekosistemnya nyusul. Kalau jaringan SPKLU kita sudah upgrade, fitur ini bikin pengisian daya jauh lebih nyaman. Tinggal parkir, mobil yang kerjain sisanya. Bro, fitur berikutnya yang bikin Maextro S800 makin beda kelas adalah ketangguhan kontrol kendaraan saat ban pecah. Di pengujian ekstrem, Maextro S800 disimulasikan mengalami blowout alias ban pecah mendadak ketika mobil sedang melaju dalam kecepatan tinggi. Normalnya, mobil yang kena ban pecah bakal langsung goyang kiri kanan, buang ekor, bahkan bisa hilang kendali total. Tapi yang ini beda bro, begitu ban pecah, sistem Seize Control tambah torque factoring, tambah stability management, langsung ambil alih dalam sepersekian detik. Mobil tetap lurus, nggak ngeslip, dan nggak narik ke satu sisi. Pengemudi tetap bisa nahan arah kemudi dengan santai, tanpa drama, tanpa panik. Intinya apa bro? Maextro S800 bukan cuma fokus kenyamanan dan teknologi, tapi juga keamanan aktif tingkat tinggi. Bahkan ketika situasi paling berbahaya terjadi, seperti ban pecah, mobil ini tetap bisa dijaga stabil. Kasih waktu pengemudi untuk berhenti dengan aman. Bro, ini salah satu tes yang bikin banyak orang melongo waktu lihat performa Maextro S800 di kondisi ekstrem. Bayangin ya, jalanan diselimuti salju, permukaan licin, grip minim, dan di depan, tiba-tiba ada rintangan. Normalnya, mayoritas sedan panjang dan berat bakal langsung sliding, understeer pera, atau malah spin out. Tapi Maextro S800, dia lewat tes ini dengan sangat terkontrol. Rahasia utamanya ada di kombinasi sistem SP generasi terbaru, torque vectoring presisi, dan four-wheel steering yang bikin mobil ini tetap stabil, meskipun harus bermanuver cepat di permukaan licin. Saat pengemudi banting setir ke kanan dan kiri, untuk menghindar, sistem elektronik mobil langsung hitung ulang distribusi torsi, mengatur pengereman paroda, dan memastikan bodi tetap lurus, bukan ngeleot atau ngehentak. Hasilnya bro, S800 sukses, lakukan emergency lane change di atas permukaan bersalju tanpa kehilangan kendali. Mobil tetap nurut, tidak oversteer, tidak understeer, dan rintangan berhasil dihindari tanpa drama. Ini nunjukin kalau Maextro S800 bukan cuma nyaman dan mewah, tapi juga punya kontrol stabilitas kelas hand yang setara mobil Eropa premium yang jauh lebih mahal. Bro, masuk ke poin berikutnya. Kita bahas soal desain struktur bodi Maextro S800, yang sebenarnya jadi salah satu alasan kenapa mobil ini begitu stabil, aman, dan minim getaran, meskipun dipakai di kondisi ekstrem. Maextro S800 menggunakan rangka hybrid high-strength steel plus aluminium alloy, yang dibuat dengan konsep seperti platform kendaraan kelas premium Eropa. Setiap bagian bodinya dibentuk menggunakan proses hot stamping dan laser welding, sehingga menghasilkan struktur yang kokoh, kaku, tapi tetap ringan. Kekuatan torsional bodi mobil ini tinggi banget bro. Itu artinya sasisnya nggak gampang melintir ketika dipaksa menikung cepat, melewati jalan bergelombang, atau bahkan saat insiden seperti tabrakan samping. Intinya bro, desain bodi Maextro S800 bukan cuma buat gaya, kombinasi material ringan tambah kuat, rekayasa struktur modern, dan rigiditas sasis yang tinggi adalah alasan kenapa mobil ini nyaman, stabil, dan tetap aman di berbagai kondisi uji. Dari jalan rusak, manuver ekstrem, sampai situasi darurat.
Bro, Maestro S800 nggak cuma mewah dan canggih, tapi juga punya baterai yang kuat, irit, dan cepat ngecas. Untuk versi EV S800, pakai baterai besar sekitar 95 sampai 97 kWh, dengan jarak tempuh sampai 700 km CLTC, real world bisa di kisaran 500 sampai 600 km. Tetap aman buat harian maupun luar kota. Selain daya besar, baterainya juga dibikin super aman. Struktur pack dilindungi beberapa lapis pelindung, sehingga tahan benturan, gesekan, bahkan tekanan dari bawah mobil. Ini penting banget, kalau mobil melaju cepat, atau kena kondisi jalan jelek, baterai tetap stabil. Tidak mudah panas, tidak mudah rusak. Intinya bro, baterai Maestro S800 itu, kombinasi antara jarak jauh, ngecas super cepat, dan tingkat keamanan tinggi. Ini yang bikin dia bukan cuma sedan mewah, tapi juga sangat layak buat dipakai tiap hari. Bro, lanjut ke teknologi yang bikin Maestro S800 berasa kayak mobil masa depan. Driver Assistance Perception System, mobil ini dilengkapi kombinasi sensor, radar, kamera HD, dan LiDAR yang bekerja bareng untuk membaca lingkungan 360 derajat non-stop. Sistem ini bisa deteksi kendaraan di sekitar, baca marka jalan, antisipasi pejalan kaki, memprediksi arah kendaraan lain, dan ngasih keputusan otomatis jauh lebih cepat dari manusia. Hasilnya, berkendara jadi jauh lebih tenang dan aman. Mobil bisa menjaga jarak, tetap di jalurnya, ngerem otomatis kalau bahaya, dan ngasih bantuan penuh di kondisi lalu lintas padat. Ini bukan sekadar fitur tambahan bro, ini pondasi buat kemampuan semi-autonomous driving yang bikin S800 selangkah lebih maju dari banyak sedan premium lainnya. Jadi bro, kalau kita satukan semuanya, Maestro S800 ini bukan sekadar sedan mewah, tapi paket lengkap, teknologi masa depan, ada crab walking buat manuver sempit, suspensi pintar yang bikin jalan rusak berasa mulus, kemampuan melewati lubang tanpa kena bubuk atau pecahkan kaca, fitur auto charging, simulasi ban pecah yang tetap stabil, sampai obstacle avoidance di jalan bersalju. Struktur bodinya kuat, baterainya aman dan tahan lama, sistem persepsinya canggih, dan pengalaman nyetirnya bener-bener beda kelas. Maestro S800 bukan cuma soal kemewahan, tapi tentang bagaimana teknologi bikin mobil gede jadi lincah, aman, nyaman, dan super pintar. Bro, setelah semua fitur yang kita lihat barusan, satu hal yang jelas. Huawei Maestro S800 bukan sekadar sedan mewah biasa. Ini bukan cuma mobil untuk gaya, bukan cuma untuk kenyamanan, dan bukan cuma untuk teknologi ini, adalah gambaran masa depan yang lagi dibentuk langsung di depan mata kita. Maestro S800 nunjukin kalau mobil modern itu bisa gabungin tiga hal sekaligus: kecanggihan, ketenangan, dan ketepatan. Setiap fiturnya terasa bukan gimmick, tapi solusi nyata. Mulai dari manuver ekstrem, suspensi adaptif pintar, struktural body yang dirancang untuk keselamatan, baterai yang kuat dan aman saat benturan, sampai kemampuan mobil untuk melihat dan memahami lingkungan lewat sistem persepsi canggihnya. Semuanya dikemas dalam desain yang dewasa, elegan, dan punya karakter sendiri. Ini bukan sedan mewah yang cuma ikut tren. Ini sedan yang mencetak standar baru. Buat lo yang cari mobil mewah, nyaman, aman,
Tapi tetap dibekali teknologi kelas Dewa Maestro S800 ini, salah satu kandidat terkuat di zamannya. Dan kalau semua fitur ini masuk resmi ke Indonesia nanti, udah pasti bakal jadi lawan serius untuk brand-brand premium yang selama ini ngerasa di atas angin. Oke bro, sampai di sini dulu pembahasan kita. Seperti biasa, kalau lo suka video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Karena di Automoto Bro, kita bakal terus kasih lo update, pembahasan, dan ulasan paling lengkap tentang dunia otomotif modern. Mulai dari yang elegan, sampai yang paling ekstrem. Gua pamit dulu bro, sampai ketemu di video berikutnya. Stay safe, stay passionate, dan tetap gas bro.